Mau cerita tentang apa? Bang, kalau misalkan mantan jadian sama temen, kita harus kesel ke siapa? Nggak harus kesel sih, kalau menurut gue ya. Kalau gue, ketika gue punya mantan, terus mantan gue jadian sama teman gue, menurut gue nggak apa-apa. Karena apa? Karena ya pada saat mantan gue sama gue itu, ternyata kita tidak dijodohkan bersama gitu. Makanya kan gagal. Jadi jangan sampai gue menjadi alasan temen gue yang mungkin harusnya berjodoh sama mantan gue, jadi nggak berjodoh gara-gara gue juga gitu. Jangan. Apa? Maler, bang, gue mau cerita. Oke deh, yowes, yowes. Roman-romannya mau buat buku ya? Enggak. Fokus, fokus. Fokusnya apa nih? Cerita Desa Wentira. Cari materi dulu. Udah ini. Udah kelar. Udah kelar. Aku dapat 3. Aku lagi mau cari yang mana nih? Jadi, aku pinjem deh. Bentar ya. Hmm, dari Wakanda. Dari cerita Black Panther. Jadi basically gini, dulu tuh pada saat Indonesia dijajah Belanda, eh, ada sebuah desa namanya Wentira. Tulisannya Uventira. Uventira, tapi bacanya itu Wentira. Nah, si desa Wentira ini, dia mendapatkan kabar nih, Belanda itu udah pernah ngejajah satu desa ke desa lain. Jadi dia habis satu desa dijajah, nanti orang-orangnya itu diajak kerja rodi, laki-laki disuruh kerja paksa, dan perempuannya itu dijadikan selir atau dijadikan istri gitu. Nah, sampai akhirnya di desa Wentira ini ada satu pemuda tuh, dia takut nih, soalnya Belanda tuh bakal datang ke tempatnya dia. Nah, si pemuda ini dia pergi ke satu bukit, di mana di bukitnya itu terdapat dukun yang sakti, paling sakti di situ. Dia meminta ke dukun itu untuk tolong cegah Belanda untuk datang ke desa Wentira, begitu. Nah, si dukun ini bilang, saya tidak bisa melakukan itu, saya tidak bisa mencegah Belanda untuk datang ke desa Wentira, tapi yang saya bisa lakukan adalah membuat desa Wentira itu tidak kasat mata, nggak kelihatan. Dibikinlah kayak gitu, desa Wentira tidak kasat mata. Terus si dukunnya bilang, selama desa ini nggak kelihatan, jangan ada warga desa yang keluar dari desa ini kecuali kamu, gitu. Udah tuh dibikin. Akhirnya Belanda datang ke desa Wentira, terus bener pas ngeliat, loh katanya ada desa di sini, mana ya gitu. Sebulan, 2 bulan itu Belanda datang lagi, kan penasaran, pergi lagi, datang lagi, pergi lagi gitu. Sampai akhirnya sekitar beberapa bulan kemudian Belanda nggak datang-datang lagi. Nah, si pemudanya itu pergi lagi ke bukit tempat dukun itu tinggal. Ingin ditarik sihir yang membuat desa itu tidak kelihatan. Masalahnya adalah ketika si pemuda itu ke bukit itu, dukun udah meninggal. Gitu. Jadi desa itu menjadi desa yang nggak kelihatan. Itu di Wentira. Itu legendanya. Ceritanya begitu. Tapi ada yang beranggapan bahwa Wentira itu bukanlah desa manusia awalnya, itu emang udah desa jin aja begitu. Nah, masalahnya di Sulawesi Tenggara itu beberapa penduduk Sulawesi Tenggara itu memang menganggap desa Wentira itu bukanlah legenda. Karena apa? Karena banyak dari orang-orang di Sulawesi Tenggara itu berinteraksi dengan orang Wentira gitu. Ciri-ciri orang Wentira itu adalah mereka itu selalu berpakaian berwarna emas, dan juga orang-orang nggak ada ini ya nih. Ini kan kalau misalnya kita laki-laki ada swingnya nih, yang di ujung mulut itu yang kayak masuk gitu. Yang kalau di Islam itu menandakan apa bedanya manusia sama jin. Manusia itu punya ini. Jin ketika berubah jadi manusia, sepandai-pandai mereka nggak bakal bisa ada ini. Gitu. Nah di Wentira itu nggak ada ininya. Nggak ada. Dan Wentira itu katanya itu udah canggih banget.
Nah, ini menjadi perhatian dunia karena pernah nih ada satu kejadian. Jadi ada satu kejadian yang meliputi seorang ibu dengan anak perempuannya. Anak perempuannya itu dia adalah seorang mahasiswi kuliah di suatu universitas. Suatu hari si mahasiswi ini pulang ke rumahnya. Dia bilang ke ibunya, "Bu, aku ketemu laki-laki baik banget." Gitu. Terus minta izin untuk apa sih, ibaratnya kayak menjalin hubungan lah gitu. Ibunya mengizinkan. Katanya ketemunya di mana, Nak? Di kampus gitu. Oke. Beberapa hari kemudian si perempuannya bilang lagi, "Bu, aku izin, aku mau diajak sama laki-laki aku ke desanya dia, tempat desa dia berada, mau kenalan sama sama keluarganya gitu." Ibunya mengizinkan. Nah, ketika dia di hari itu dia pergi ke desanya, terus dia pulang lagi ke rumahnya, si ibunya itu ngerasa kayak ini anaknya tuh linglung. Jadi kayak anaknya tuh berbeda gitu. Tatapan matanya sering kosong. Kalau diajak ngobrol kadang-kadang tuh masih bisa masuk logika, tapi tiba-tiba menyimpang dia. Menyimpang gitu. Terus ibunya kayak, "Ini kamu kenapa sih, kok aneh nih anak gua nih?" gitu. Sampai di satu hari ketika anaknya bilang, "Bu, aku meminta izin, aku mau menikah dengan si orang ini." Terus ibunya bilang, "Ya udah, bawa orangnya ke rumah sini, kenalin ke ibu." gitu. Terus si anaknya tuh nggak mau, anaknya bilang, "Enggak, pokoknya aku minta restu ibu aja, aku minta restu ibu." gitu. Udah debat di situ sampai anaknya nangis, sampai akhirnya ibunya nggak kuat bilang, "Ya udah, ibu restuin, tapi suatu saat bawa deh kalau misalnya kamu udah siap, bawa calon suami kamu ini ke ibu, ibu mau ketemu." gitu. Ketika udah direstuin itu, keesokan harinya si anak itu pergi dan nggak pulang-pulang. Beberapa hari nggak pulang-pulang, ibunya khawatir, ibunya cari-cari di kampusnya bilang nggak ada, apa, sampai minta bantuan kepolisian. Polisi nyari-nyari kan, nggak ada gitu. Jadi orang-orang kampus itu kenal si ceweknya, tapi tidak kenal si pacar ceweknya ini gitu. Sampai akhirnya ibunya mintalah bantuan orang pintar, bersama polisi nih, minta bantuan orang pintar. Si orang pintarnya itu bilang habis itu, "Oh, anak ibu udah nyaman ya hidupnya, Bu. Dia udah nyaman hidupnya. Dia masih hidup dan dia bahagia. Tapi dia nggak bisa lagi pulang ke sini, Bu." Ditanya kenapa? Soalnya dia itu udah tinggal di Wentira. Dia udah menikah dengan penduduk Wentira. Dan syaratnya dari penduduk Wentira adalah ketika lu menikah dengan penduduk sana, lu nggak bakal bisa balik lagi ke sini. Tapi anak ibu tenang aja. Anak ibu tuh udah nyaman banget sekarang tuh. Hidupnya itu udah lebih dari cukup. Begitu. Disitulah terkenalnya Desa Wentira. Bahkan konon katanya, pas ibunya itu ulang tahun, di setiap tahunnya itu selalu mendapatkan bingkisan dari anaknya yang berupa surat dan juga berupa emas. Begitu. Hal ini menjadikan Indonesia tuh pernah menjadi sorotan dunia. Beberapa wartawan dari luar, dari mancanegara itu pernah datang ke Sulawesi Tenggara untuk meneliti tentang Wentira itu. Tapi mereka tidak pernah menemukan Wentira. Paling banter mereka melihat ada satu menara besar, dari kejauhan ada satu menara di mana puncaknya itu emas. Tapi ketika mereka jalan ke arah situ, tiba-tiba mereka berada di tempat awal mereka masuk ke hutan lagi. Begitu. Itulah Desa Wentira begitu, dan penduduk Desa Wentira itu sering banget pergi ke pasar tradisional katanya. Ada beberapa cerita yang bilang lagi beli-beli apa, terus tiba-tiba si penjualnya kaget gitu, bentar, itu tadi orang Wentira ya? Tadi orang Wentira nggak sih? Dia nanya ke orang sekitar, terus orang sekitar kayak, "Oh iya, yang sebenarnya itu tadi orang Wentira ya?" gitu. Jadi kayak baru sadar gitu kalau misalkan dia baru aja bertransaksi dengan orang Wentira. Nah, ngomong-ngomong bertransaksi juga pernah ada satu cerita gitu. Jadi ada satu dealer mobil, kayak ada satu tempat gitu di luar mobil gitu kan. Datanglah ini kakek-kakek, memakai pakaian emas juga. Dia ingin membeli mobil cash. Dia bawa uang, ini uangnya, tapi si agen, si dealer mobil itu bilang, "Wah Pak, maaf Pak, ini ada beberapa uang yang udah nggak bisa dipakai karena uang lama." gitu. Udah nggak berlaku ini uang Pak, tapi ada beberapa tuh yang masih bisa gitu. Kata kakek-kakeknya, "Ya udah kalau begitu yang masih bisa ini kamu simpan dulu. Nah, mobil ini tolong kamu kirim ke alamat ini," dikasih secari kertas. "Nanti kalau kamu kirim mobil ini ke tempat saya bayar sisanya. Tapi harus kamu ya yang kirim ya." "Iya Pak, nanti saya kirim Pak." Jadi
beberapa uang yang masih bisa dipakai itu dijadikan DP. Nah, orangnya pergi tuh abis itu. Orangnya pergi, terus dia masih bingung gitu, ini kok gue malah masuk ke tempat hutan-hutan begini, apa bener ya? Di situ dia menemukan sebuah warung kopi. Dia turun, dia tanya, Pak, ini alamatnya di mana ya, Pak? Gitu. Dikasih secari kertas itu. Si orang-orang di warung kopi ngelihat kertas, terus dia nanya, Bapak, ini yang ngasih ciri-cirinya bagaimana, Pak? Kakek-kakek, dibilangnya gitu. Kakek-kakek kok, umurnya ya 60-an ke atas gitu. Pakai baju apa, Pak? Nah, si orangnya bilang pakai baju kemasan. Pokoknya waktu itu datang pakai baju kemasan gitu. Pas bilang baju keemasan, si orang warteg langsung engeh gitu, langsung kayak, oh iya iya iya, bener Pak, ini ikutin aja Pak, ikutin aja bener, nggak apa-apa, nanti juga ketemu kok, dikasih lagi kertasnya. Nah, si orang yang naik mobil, ngikutin, terus masuk ke dalam hutan, sampai akhirnya dia menemukan pintu gerbang. Nah, pada saat itu, pas dia nemuin pintu gerbang itu, tidak terpikir logika sama sekali. Jadi itu antara ada dan tiada lagi, antara nyata dan nggak nyata. Jadi dia pas ngeliat gerbang, dia cuma bilang, oh ada gerbang di sini terbuat dari emas, gerbang besar. Pas masuk itu bukan desa yang ditemuin, tapi kota dengan segala teknologi yang udah lebih maju daripada kota-kota yang dia pernah lihat pada saat itu. Terus dia ngeliat kayak, oh udah maju ya, oh ini sih bukan desa nih, wah hebat banget, oh semuanya terbuat dari emas, gini 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 gitu. Dia jalan sampai habis itu ada yang menghentikan dia, nanya mau kemana, terus dikasih kertasnya, terus dibilang, oh pak lewat sini, nanti belok itu ketemu. Benar, dia ketemu tuh rumah kakek-kakeknya. Dia sampai, kakek-kakeknya ngasih koper berisikan uang. Ini gitu. Udah kok, ini udah pas, gak usah dihitung. Oh ya, saya nggak hitung pak kalau begitu. Nah, si kakek-kakeknya bilang begini, ya udah, kalau gitu nih mobil kamu simpen di sini, nih kamu bawa motor saya buat kembali gitu, buat kembali ke kota gitu. Dikasihlah motor kakek-kakeknya. Terus nanti orangnya bilang, oh iya pak, terus nanti saya balikin motornya gimana? Kata si kakek-kakeknya, udah nggak apa-apa, nanti saya ambil lagi. Nah, dia naik motor, dia keluar dari gerbang, pas dia keluar dari gerbang, beberapa lama kemudian baru dia ngeh gitu, kayak, bentar, kok tadi di tengah kota, di tengah hutan kok ada kota yang maju banget ya? Pas dia lihat belakang, gerbang yang tadinya ada, nggak ada. Gitu. Dia masih kebingungan, dia masih keheranan, dia pulang, akhirnya pas dia pulang itu, dia cerita lah di dealer mobil itu, dia cerita, aneh banget tadi gue tuh nemu kota maju banget, gini gini gini. Supervisornya, atasannya mendengar, terus atasannya bilang, bentar, emang yang beli itu kayak gimana ciri-cirinya gitu? Iya, kakek-kakek terus pakai emas gitu gitu gitu. Supervisornya kaget, bilang, lah itu, lah lu ke Wentira berarti, kamu itu ke Wentira. Ah, masa sih itu Wentira? Ya itu Wentira, itu desa Wentira gitu. Terus itu gimana? Ya udah maju gitu. Terus tadi saya juga dikasih motor sama kakek, katanya motornya bakal diambil lagi sama kakeknya. Mana motornya? Kata supervisor. Pas dilihat, motor yang tadi dia udah pakai udah hilang, udah diambil gitu. Udah deh, di situ cerita dari desa Wentira. Ada yang bilang desa Wentira itu adalah desa manusia sebenarnya, tapi ada juga yang sudah percaya bahwa itu bukan desa manusia, itu cuma desa jin aja. Begitu cerita desa Wentira. Sebenarnya banyak banget desa-desa di Indonesia yang seperti itu, yang seperti memberikan dom begitu. Di Bali ada, di Timor Leste juga ada, Sumatera, Kalimantan itu ada beberapa desa yang karena perang dengan desa lain membuat suatu kubah, di mana kubahnya itu membuat desa nggak kelihatan, dan itu yang membuat Stanley terinspirasi dan bikin dia Wakanda. Begitu. Kalau nggak salah tuh di Sulawesi Tenggara itu ada tuh Tugu Wentira, itu ada tugu gitu, terus waktu tugunya itu warnanya emas gitu. Duit yang dikasih kakek-kakek itu gimana, Ge? Apa hilang juga? Enggak, duitnya masih ada. Gitu. Itu nyata nggak ya sebenarnya? Ya kembali lagi gitu, history becomes myth, myth becomes legend. Banyak cerita-cerita yang kita bakal berpikir-pikir itu nyata atau enggak kayak gitu. Ya seperti Candi Prambanan pun kan kita bakal cita-cita tuh Candi Prambanan tuh bener gak ya Bandung Bondowoso itu bikin 1000 candi dalam waktu semalam, ini ya begini gini-gini gitu. Kita juga cerita, kita juga banyak kan nanya-nanya kayak gitu juga. Tapi kalau gue sih
ya percaya ya orang zaman dulu tuh sakti-sakti kayak gitu. Begitu. Ini kembali lagi kayak kita ngomongin jin-jin lagi nih. Ini judulnya diganti kali ya. Nggak bisa ya kita ganti judul ya, masalah ya Bulbul ya. Begitu. Karena apa ya? Karena tuh ya kalau ngomongin hutan ya, jadi kan sebelum manusia menempati, sebelum manusia menjadi khalifah, menjadi pemimpin di bumi kan, ini menurut agama Samawi ya. Menurut agama Yahudi, Kristen dan Islam itu kan dulu itu yang menempati bumi itu kan mayoritas itu kan jin gitu. Sampai akhirnya ada satu, jadi para jin ini nih udah tidak menganut ajaran baik lagi atau tidak menganut agama lagi begitu. Lalu ada satu jin, kalau misalkan di Alkitab itu dikenal dengan sebutan Azazel. Kalau di Islam dikenal dengan sebutan Azazil. Si Azazil ini adalah jin yang paling tahu soal agama begitu. Terus kemudian si Azazil ini meminta bantuan Tuhan. Dia minta bantuan ingin memusnahkan jin-jin kafir. Kafir pada saat itu artinya itu adalah tidak mengikuti ajaran benar. Itu kafir. Kan kalau sekarang itu kan kafir itu kan udah berbeda tuh, udah berbeda. Orang-orang yang non muslim itu kafir. Nah, kalau pada zaman itu kafir itu artinya tidak mengikuti ajaran benar, yaitu ajaran Tuhan, yaitu agama gitu. Nah, Azazil meminta bantuan Tuhan, Tuhan mengiyakan, dikasihlah malaikat, dan habis itu dibabat itu. Para jin-jin kafir itu sebagian besar itu dibunuhin. Beberapa dari mereka pergi, berhasil sembunyi kemana? Ke hutan, ke laut, ke jurang-jurang, begitu. Makanya 3 tempat itu adalah tempat yang jurang, ke pegunungan tinggi gitu. Makanya 3 tempat itu adalah tempat di mana kok kita tuh sekarang kalau di hutan kok banyak ya gitu. Di laut, apalagi di laut kan sekarang gitu. Terus kalau di pegunungan, gunung-gunung kok banyak ya gitu. Soalnya itu kebanyakan dari mereka mayoritasnya itu pergi ke situ. Dari zaman si Azazil ini begitu. Yang kalau di Kristen itu juga Azazel, kalau di Kristen cerita Katolik itu, cerita di Kristiani itu juga Azazel ini adalah iblis, salah satu iblis ya. Kalau di Kristen kan Azazel ini adalah salah satu iblis. Kalau di Islam enggak, Azazel ini ketika dia menolak sujud kepada Nabi Adam, barulah Tuhan bilang, mulai sekarang ini kamu akan dikenal sebagai iblis. Dan ketika dikenal sebagai iblis, barulah dia yang tadi dia itu bagus banget rupawan menjadi berubah, menjadi dadanya itu katanya dadanya seperti dada lembu gitu. Jadi yang kayak ya gimana ya, dada lembu, terus mulutnya itu seperti mulut apa gitu, binatang apa lagi, terus dia kepalanya bagaikan terbelah dua. Jadi maksud terbelah dua tuh kayak tuh ya tanduk begitu. Kayak kepala kan kalau belah dua kan jadi kayak begini nih. Dan muncullah janggut dari dagunya sebanyak 7 helai begitu. Jadi jelek lah pokoknya. Nah, kalau misalkan di Islam kan gitu Azazel. Nah, kalau misalkan di Kristen, Azazel itu adalah iblis atau fallen angels yang dia menikah dengan manusia, menciptakan manusia-manusia raksasa yang dipercaya sebagai nama sebutannya adalah Nephilim. Itu Nephilim. Itu juga sama tuh dengan cerita di Anunnaki. Anunnaki juga sama kan itu. Itu Nephilim tuh yang akhirnya disembah-sembah. Si Nephilim itu disembah-sembah karena ya dia setengah manusia, setengah fallen angel, memiliki kekuatan besar-besar tubuhnya dan apa ya, hidupnya panjang-panjang, dan manusia akhirnya mengubah mindset bahwa Tuhan itu bukanlah Tuhan itu adalah si Nephilim itu.
kalau misalkan mau dikait-kaitin dengan mitologi, ibaratnya Zeus, Odin, nah itu Nephilim gitu. Hal-hal yang bisa kelihatan gitu. Di Mesir Dewa Ra, terus kok Anubis sih? Apa Bul? Dewa Mesir Bul yang terlihat dengan mata satu, Horus itu juga Nephilim tuh. Gitu. Zeus nikah, terus dia punya anak misalkan namanya Hercules. Nah, Hercules itu dianggap sebagai demigod kan gitu. Sebenarnya ya demigod itu adalah si Zeus itu. Sampai akhirnya ketika dunia itu sudah tidak ada lagi agama, barulah itu dikirimlah Nabi Nuh dan disuruhlah dia buat kapal karena bumi itu akan dilanda kebanjiran selama 30 hari 30 malam kalau nggak salah, itu bumi itu banjir semuanya. Dan yang namanya Nephilim itu, ajaran-ajaran itu semuanya Anunnaki itu semua udah habis. Gitu. Sekarang hanya menjadi mitos. Begitu. Begitu deh. Makanya itu alasan kenapa kok banyak banget ya jin-jin itu di hutan, di gunung, di laut. Ya karena begitu. Kenapa, Bul? Kita lihat deh komen-komennya. Bahas apaan, Bang? Horor banget dah. Iya, tadi tiba-tiba jadi bahas soal iblis dan lain-lain. Di Bengkulu, kampung halaman gue ada namanya suku anak dalam. Ceritanya ada hutan lindung Bukit Barisan. Beberapa pendaki gunung ceritanya pernah dibawa ke dalam kampung itu. Tapi berarti pernah terjadi. Maksud pernah terjadi itu apa? Kejadian sebelum Nabi Nuh itu. Iya, itu pernah terjadi. Ketika agama menjadi pecah, agama itu orang tidak lagi menyembah Tuhan gitu, menyembah monoteisme, tapi menyembahnya itu lebih ke politeisme pagan. Banyak dewa yang disembah begitu. Makanya itu menjadikan Nabi Nuh itu adalah satu-satunya nabi yang dia itu bukannya dikasih azab. Kan ada beberapa nabi itu, ada beberapa cerita nabi dengan azabnya. Ketika Nabi Musa dia ingin ingin menggiring ingin mengajarkan ajaran ke agama ke para orang Yahudi, tapi orang Yahudi itu malah kembali lagi dia menyembah berhala, diturunkanlah azab begitu. Dia mengangkat kedua tangannya, maka turunlah azab. Nabi Lut juga sama. Nabi Lut ketika dia pengen mengajarkan umat-umatnya, kemudian umat-umatnya tetap melakukan dosa bercinta dengan sesama jenis gitu-gitu, beliau kemudian nggak kuat mengangkat tangannya, diturunkanlah azab. Beberapa nabi itu terkenal dengan beberapa azab-azabnya gitu. Tapi Nabi Nuh itu bukan azab. Nabi Nuh itu adalah nabi yang dia langsung mendapatkan wahyu dari Allah, dari Tuhan mendapatkan wahyu, buatlah kapal karena akan segera banjir gitu. Satu-satunya, dia tidak disuruh menyebarkan ajaran agama, tapi dia langsung disuruh bikin kapal. Begitu. Kalau makan yang di situ aku pesan aja nggak? Boleh teman makanan boleh, cintaku. Begitu. Jadi memang beneran terjadi. Bahkan kalau cerita Nabi Daud, aduh, dia sama siapa sih? David and Goliath. Itu Daud sama siapa ya? Itu bukan dong. Itu Samson. Jangan salah, Bu. Samson itu hitungannya dulu pernah dibilang Samson itu termasuk nabi. Katanya termasuk, apakah dia kan nabi itu kan ada ribuan ya. Apakah dia nabi juga sebenarnya? Nabi Daud itu oke, David and Goliath ya. David itu katanya tingginya itu tuh lebih dari 10 meter. Nabi Daud itu. Jadi kebayang Goliath itu raksasa itu tingginya seberapa. Gitu.
begitu. Jadi buat XML, tapi berarti pernah terjadi, pernah terjadi. Makanya itu yang menyebabkan banyak banget cerita-cerita tentang agama, tentang agama pagan itu banyak banget tentang Odin, tentang Thor, tentang Anunnaki. Anunnaki itu juga Anunnaki lebih ke dipercayakan eh, lebih ke Scientology. Anunnaki akhirnya lebih ke Scientology. Jadi dia percaya itu Anunnaki itu adalah satu entitas yang lebih maju peradabannya. Kemudian planetnya itu dia nama planetnya apa ya, Anunnaki aku lupa lagi. Aduh lupa lagi nama planetnya para Anunnaki itu. Iya iya iya. Nama planetnya itu dia dying gitu lah, kayak sekarat, dan yang dibutuhkan untuk menyelamatkan planet itu adalah emas. Masalahnya planet itu emas itu langka. Nah, banyaknya emas di mana? Di bumi, di tempat kita ini. Akhirnya Anunnaki itu dia turun ke bumi, dia bertemu dengan manusia-manusia di situ dan diajarkanlah banyak hal. Manusia itu diperkerjakan dan juga diajarkan berbagai hal. Diajarin apa aja, seperti diajarin cara membuat semen, itu diajarin, cara bercocok tanam, itu diajarin, cara membangun rumah, itu diajarin, cara tata kota, itu diajarin sama Anunnaki. Dan Anunnaki itu tuh ada beberapa banyak gitu. Anunnaki itu kan sebenarnya nama dewa-dewa, nama kumpulan para dewa, tapi dewanya sendiri ada yang namanya Anu, ada juga nama dewanya Naki. Terus ada beberapa anak-anak dewanya begitu gitu. Nah, para dewa-dewa ini, para Anunnaki ini dia tinggal di satu tempat yang dinamakan Eden. Begitu. Dan Anunnaki ini dia juga sempat menikah dengan beberapa manusia dan itu menghasilkan setengah manusia setengah dewa, yaitu dibilangnya itu Nephilim begitu. Sebentar, kok aku tuh lupa satu hal ya. Boleh tolong Google Seraphim itu apa nggak? Karena aku lupa deh. Ada Seraphim tuh, kayaknya ada satu cerita tentang Seraphim juga. Nah, kemudian Anunnaki itu dia tinggal di satu tempat yang dinamakan itu adalah Eden. Makhluk surga yang disebutkan sekali di kitab suci. Oh iya. Di dalam Yesaya. Iya, Seraphim itu adalah ini apa sih? Para malaikat-malaikat tertinggi kan. Malaikat perang. Ada Michael, Gabriel gitu. Oke, sip ingat. Nah, kemudian sorry ya tadi gua kadang-kadang tuh karena banyak cerita yang gue masuk gitu, terus gue kadang-kadang suka lupa bentar itu yang mana, ini yang mana gitu. Nah, kemudian si Anunnaki ini kemudian dia jadi dulu itu manusia itu tinggal di luar Eden. Sampai akhirnya Anunnaki itu bilang, "Oke deh, boleh beberapa manusia tinggal di dalam Eden boleh. Tapi dengan syarat dilarang bereproduksi, dilarang ngewe, ibaratnya kayak gitulah. Jadi jangan sampai tuh Eden itu yang tempat Anunnaki jadi banyak manusia karena manusia tuh bereproduksi seksual gitu. Tapi namanya manusia, mereka pas datang berkembang biak lah, jadi banyak nih manusia nih, Eden tuh jadi banyak orang. Karena banyak orang, akhirnya para Anunnaki ini mereka naik lagi ke kapal mereka, terus mereka terbanglah dari bumi. Ketika mereka terbang dari bumi, datanglah banjir. Begitu. Itu adalah sejarahnya Anunnaki. Begitu. Jadi banyak, kira-kira di buku mitologi itu ada Anunnaki nggak ya? Di mitologi aku belum baca sih yang Anunnaki itu. Coba kita tadi sampai mana tuh? Berarti bukan mitos ya? Iya, benar bukan. Nabi Sulaiman paling keren kesaktiannya Bang G. Ya, Nabi Sulaiman itu juga, Nabi Sulaiman tuh sebenarnya yang paling unik ya, karena kalau menurut Islam Sulaiman dibilang nabi, tapi menurut Christianity Sulaiman itu adalah raja, King Solomon. Itu adalah raja yang ujung-ujungnya itu dia terjebak karena ilmu sihir dan prostitusi. Satu lagi itu apa ya? Bukan judi, iya ilmu sihir dan prostitusi. Tapi kalau di Islam itu Nabi Sulaiman itu dikenal sebagai nabi yang bijaksana, yang punya banyak mukjizat, dan salah satu hal yang nabi-nabi lain tidak pernah lakukan adalah Nabi Sulaiman pernah mengurung 75 jenis jin, dan juga pernah mengurung iblis selama 2 hari. Itu.
Begitu. Bang, yang dibaca biasanya apa sih? Semuanya sih. Pokoknya yang jadi gue itu kalau misalkan mau mau mengetahui kisah tentang orang nabi, gue bakal baca dari versi Islam, terus kemudian gue bakal baca dari versi Kristen dan versi Yahudinya, itu nabi itu kayak gimana gitu-gitu. Karena gue jadi dapat gambaran yang jelas, oh ini bedanya Islam dengan bedanya Kristen, dengan bedanya Katolik, dengan bedanya Yahudi itu seperti ini ternyata kayak gitu. Lebih ke kayak gitu sih. Gua sebenarnya bikin pusing itu adalah ketika lu baca Yahudi, karena Yahudi itu tuh nama Nabi Nuh aja tuh udah beda. Jadi cerita Nabi Nuh itu udah beda. Cerita banjir Nabi Nuh itu bukanlah Nabi Nuh, tapi itu ceritanya berdasarkan dari orang yang bernama Elijah, dan orangnya itu cerita. Kalau nggak salah gitu deh. Elijah, kalau nggak salah Elijah. Begitu. Anunnaki pas di zaman apa bang maksudnya? Iya, zaman sebelum Nabi Nuh. Itu udah zaman sebelum Nabi Nuh. Dan itu ketika kita ngomongin zaman Nabi Nuh ya, jangan bilang zaman Nabi Nuh itu cuma setahun atau 2 tahun doang. Nabi Nuh itu hidup, kalau nggak salah tuh, dia hidup 800 tahun. Dan setelah itu anak-anaknya yang meneruskan keturunan. Jadi kan bilang Nabi Nuh itu adalah bapak kedua. Bapak pertama manusia adalah Nabi Adam, bapak keduanya itu adalah Nabi Nuh. Karena Nabi Nuh itu anak-anaknya itu kalau versi Islam, anak-anak dan pengikutnya itu akhirnya menikah. Kalau versi Kristen itu, kalau nggak salah itu cuman anak-anaknya aja yang ikutkan itu. Lupa gue tuh. Gue lupa versi Kristen bagaimana. Tapi kalau versi Islam itu, anak-anak sama pengikutnya itu menikah, si Sam, Ham, sama Yafet itu menikah, menghasilkan banyak keturunan. Ada yang anaknya itu satu menyebabkan pertumbuhan keturunan di Cina, ada yang satunya itu di Eropa, dan ada yang satunya itu di Afrika. Begitu. Jadi ketika anak-anaknya ini menikah dan menghasilkan banyak keturunan, sehingga kalau di Al-Quran itu dibilang, itu saking banyaknya itu sehingga manusia jadi melupakan bahasa ibu mereka gitu. Jadi di situ terciptanya berbagai macam bahasa. Setelah itu ya itu jadi bayangin aja itu berapa ratus tahun kejadiannya, berapa ribu, mungkin lebih dari 1000 tahun gitu. Gitu. Terus apa lagi ya? Death Star lagi. Bukan. Nabi Muhammad aja tinggalin nama siapa lagi, Nabi Daud gitu. So, ngefans sama kaget, terima kasih Yopi. Bahas teori Law of Attraction yuk bang. Gue nggak tahu Law of Attraction bagaimana. Bang, lu mirip ketua umum MPM UHAMKA Universitas Hak Asasi Manusia. Kepala Anda apa itu angka atau deh. Wawasan luas dari mana? Wawasan saya itu dari baca buku. Begitu. Bang G, tahun depan jadi guest star Sun Pekalongan yuk. Boleh, ayo, saya siap. Waduh, rekomendasikan buku bacaannya apa aja bang? Sukanya apa dulu? Iya, sukanya apa dulu? Ya itu dia, sukanya apa dulu? Mau rekomendasi sukanya apa dulu? Sambil makan ya teman-teman. Kalau gitu bisa dibilang sejarah bukan bang? Ya, tergantung terminologi sejarah itu apa dulu sih. Kalau dibilang kejadian, iya kejadian. Tapi apakah ada bukti otentik itu pernah terjadi? Seperti apakah ada bukti otentik bahwa Atlantis itu ada? Apakah ada bukti otentik
cerita-cerita tentang dewa-dewa itu ada, buktinya mungkin sulit. Tapi itu datang sumber cerita dan itu ceritanya itu dari agama, jadi kita bingung gitu. Dan pada saat itu juga alasan kenapa pas kita ngomongin soal Nabi Nuh ya, alasan kenapa Tuhan menurunkan banjir ke bumi itu alasannya karena manusia sudah tidak dapat ditolong lagi gitu. Jadi bingung tuh. Kalau saran gua sih ya buku yang dibacanya itu apa ya? Ya buku-buku normal-normal aja sih. Coba mulai dengan Karen Armstrong tuh boleh tuh, Sejarah Tuhan dari Karen Armstrong. Jadi Karen Armstrong itu adalah seorang penulis yang dia meneliti tentang banyak agama. Tapi yang dia teliti itu adalah bagus-bagusnya agama itu apa aja. Begitu. Dia meneliti dari sudut pandang setiap agama. Itu bagus. Apa belum? Semua berwarna putih. Cintaku. Yang ini cintaku. Ditambah cintaku. Makasih cintaku. Makan apa juga. Bang, sebenarnya satu pemain sepak bola luar yang abang favoritin, Zlatan Ibrahimovic. Mungkin buktinya ada tapi nggak bisa diidentifikasi tepatnya temuan itu dari kisah yang mana. Sebenarnya udah ada beberapa kepala tengkorak manusia yang besar banget, ukurannya manusia besar gitu. Yang dibilang apakah itu adalah tengkorak Prometheus. Prometheus itu dibilangnya nenek moyangnya manusia begitu. Ya, kembali lagi itu zaman-zaman Anunnaki atau apa gitu kan, yang ada yang percaya, kalau saya percaya kan manusia itu adalah alien di bumi ini. Maksudnya manusia adalah alien di bumi ini adalah ketika kita ambil manusia, kita tarik keluar dari bumi, bumi akan berjalan semestinya. Rantai makanan akan berjalan semestinya, bumi akan panjang umur, tidak yang rusak. Dan manusia ini dikatakan alien karena ketika diturunkan manusia, bumi jadi rusak. Jadi seperti bumi itu tidak didesain untuk memiliki manusia di dalamnya. Jadi kalau sains itu percaya begitu. Dan ditambah lagi, alasan manusia yang membutuhkan, dibilang menurut sains manusia itu adalah alien, karena manusia itu secara konstan selalu tidak nyaman tinggal di bumi. Gitu. Kita membutuhkan, ketika ada binatang kayak kambing kalau mau makan ya udah makan aja, ada rumput di situ. Monyet mau makan ya udah makan aja, ada pisang di situ. Kalau manusia tuh enggak, manusia ketika makan dia butuh dimasak dulu, dia butuh dibenerin dulu kalau nggak dia diare. Suhu juga sama, manusia nggak bisa tuh suhu panas, nggak bisa. Suhu dingin dia kedinginan, butuh suhu yang sedikit ada AC, sedikit apa kayak gitu. Jadi manusia itu pertanyaan besar bagi sains adalah ketika menyampingkan agama, manusia itu berasal dari mana? Nah, lebih percaya itu yaitu Scientology. Jadi manusia itu adalah alien yang diturunin ke bumi begitu. Tapi ujung-ujungnya juga para sains ini malah beranggapan kayak, sepertinya agama ini benar ya begitu. Jadi cukup bingung tuh buat kalian yang mengaku-ngaku agnostik, mengaku kayak sains bla 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 gitu-gitu, tapi kebanyakan sains di Amerika itu justru menganut agama. Begitu. Attraction juga karena pendekatannya adalah penjelasan goib dari sisi sains. Oh, nggak tahu tuh attraction. Buku tentang sejarah seperti apa Desa Ventira apa ya?
Oke, jujur, Desa Wentira itu gue dapetnya itu dari teman dulu. Setelah itu baru gue nge-googling gitu. Gue nge-googling dan gue nge-YouTube. Dan gue ketika nge-googling nge-YouTube tuh bisa benar-benar abis tuh waktu seharian kayak gitu tuh, itu bisa abis tuh. Em, Kalau buku-bukunya nggak tahu, tapi mungkin bisa dicari juga buku ini. Malah yang gue pengen baca itu sebenarnya ada satu Alkitab, di mana Alkitabnya itu ini menurut Katolik ya. Ini correct me if I'm wrong ya. Jadi ini namanya The Book of Noah. Book of Noah ya? Kalau nggak salah Book of Noah tuh. Jadi Book of Noah itu adalah satu Alkitab di Katolik yang tidak disebarluaskan kepada umat. Jadi itu, tapi di setiap gereja Katolik harusnya ada. Dan itu berisi langit, drama kayak drama-drama malaikat dan Tuhan dan iblis gitu. Kayak wah gila, ini penasaran banget nih. Gitu. Hmm. Suka bingung narik benang merah antara kisah Nabi dan yang abang ceritain sama temuan dan prasejarah. Hah? Narik benang merah antara kisah Nabi tentang prasejarah. Cerita-cerita kayak Zeus gitu-gitu maksudnya, kisah-kisah kayak gitu. Karena itu udah jelas sih, kalau yang kayak gitu tuh harusnya udah jelas ya. Eh, Begitu. Ini pertama kali nih aku. Ini kita unik ya. Judulnya kayak nyari materi. Ceritanya cerita jin dan nabi-nabi. Tapi gue nya lagi mukbang. Ini bagaimana ini? Ini mukbang ini. Tinggal dikasih ini aja kayak apa ASMR ya. Kamu udah 2 jam tapi. Serius? Oh iya bener. Box Kang G. Box. One liner bang. Waduh. Saya paling lemah one liner. Oh jadi kalau dibilang mitos juga pernah terjadi, dan kalau sejarah bukti otentiknya belum diketahui jelas. Halo. Iya, Oke, bingung tuh selanjutnya. kalau dibilang Masih. mitos. Kayak gini deh. Mermaid. Mermaid itu mitos dong harusnya. Kayak yaitu makhluk bikinan aja. Tapi dalam cerita Islam ada tuh penulisan tentang manusia ikan. Tentang mermaid tuh juga ada. Jangankan kalau misalkan kita dalam cerita manusia ikan ya. Dalam dunia klinik juga, misalkan ada beberapa orang yang punya keris atau punya senjata-senjata pusaka itu, minyaknya itu namanya minyak duyung. Dan bentuk minyak duyungnya itu adalah, bentuknya itu, logonya itu adalah putri duyung. Dan kalau misalkan dalam klinik itu, apabila ditanya ke orang-orang ini, apakah ada jin yang berbentuk putri duyung? Dibilang ada juga gitu. Jadi kan bingung kan? Apakah itu mitos atau tidak? Naga. Apakah naga mitos? Apakah naga mitos? Apakah naga itu cuma makhluk fiktif? Karena kalau misalkan naga itu makhluk fiktif, bisa nggak kalian jelaskan kenapa di setiap negara, di setiap benua, itu selalu ada cerita yang berkaitan dengan naga? Indonesia ada di naga. Bahkan di Indonesia bagian timur itu ada naga. Di Cina ada naga, Shenlong bentuknya. Di Jepang ada naga, apa ya, Shiryu kalau nggak salah namanya. Di Amerika naga juga ada. Di Inggris ada juga naganya. Naganya itu kalau misalkan beda, di Cina itu kurus,
Kalau misalkan di Jepang itu naganya itu ada yang naga langit, ada juga naga laut. Di Inggris itu naganya malah yang gemuk gitu, yang ada sayapnya begitu. Naga begitu. Terus legenda. Jadi kalau keris itu biasanya dimasukinnya apa gitu, jin apa, siluan apa gitu-gitu. Ini dimasukinnya naga. Indonesia juga jadi gitu, kayak naga jadi mitos atau bener ya? Soalnya satu dunia punya cerita tentang naga. Itu dia tuh. Ada beberapa hal yang ini sejarah atau ini cocok logi. Oke, ini cocok logi. Tapi kok ada beberapa pertanyaan yang membuat kita tuh mikir, ada nggak sih? Gitu. Kayak gitu. Phoenix, burung. Apakah itu makhluk mitos, makhluk legenda, makhluk buatan, makhluk fiktif? Tapi kalau misalkan Phoenix itu ini, di Cina ada Phoenix. Di Eropa ada tentang burung berapi. Di Amerika mungkin bukan burung berapi, tapi burung petir namanya Thunderbird. Dan itu terkenal itu di India. Indian, suku Indian. Jadi ini bener nggak ya nih baca gitu. Kayak dulu tuh awalnya gue mikir tuh eh, Dracula awalnya gue pikir tuh itu kayaknya beneran ada deh. Tapi setelah gue baca ternyata nggak ada, nggak beneran ada Dracula. Dracula itu berasal dari ada satu penguasa, gue lupa namanya, di daerah mana gitu, daerah Eropa, namanya itu Dracul, Count Dracul. Dia itu tuh di depan di depan negaranya itu, istananya itu, depan gerbangnya itu, dia kalau ada orang yang berbuat jahat, dihukumnya itu dengan cara diimpel. Impel itu artinya ya ibaratnya kayak tusuk sate. Nah itu ditusuk dari pantat sampai mendongak ke ujung kayunya itu keluar lewat mulutnya. Makanya dibilangnya itu adalah uh, 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 Flat the Impaler gitu. Flat Dracul. Pokoknya Count Dracul. Saking sadisnya makanya dia namanya Dracula begitu gitu. Terus juga pernah ada cerita tentang ada satu seorang perempuan bangsawan yang dia membunuh beberapa uh, dia membunuh perawan supaya darahnya itu dijadikan bak mandi gitu. Jadi ketika dia mandi, berdarahkan perawan itu membuat kulitnya lebih muda. Dan akhirnya si ceweknya itu dia mati di gilotin sama dipotong, disogilotin sama rakyatnya sendiri gitu. Itu juga pernah ada gitu, sehingga muncullah apa namanya, muncullah cerita vampir gitu. Awalnya mikirnya kan gitu. Tapi kemudian tuh ada satu cerita lagi, ada satu mitologi lagi. Dan tapi ini gue lupa nih, ini mitologinya itu kalau nggak salah ini mitologi Kristen kalau nggak salah ya. Jadi ketika Cain membunuh Abel, Cain kan pergi. Kemudian dia sempat Tuhan itu sempat bertanya kepada Cain, mana saudaramu? Cain tidak menjawab. Terus Tuhan marah. Dan Cain itu katanya dia dilempar ke land of voidness, ke ruang kehampaan, di mana ruang kehampaan itu tidak ada apa-apa. Yang mengunjungi Cain itu adalah iblis. Iblis mengunjungi dia, terus dia bilang, aku akan memusuhi cucu-cucu Adam. Terus si Cain juga bilang, seandainya aku bisa, aku pun akan melakukan yang sama, ibaratnya gitu. Baiklah kalau begitu, kalau kamu mau kerja sama aku akan memberikan kamu kekuatan. Gitu. Kamu akan hidup cukup lama untuk memusuhi anak-anak Adam. Tapi kamu tidak bisa ketemu ciptaan terbesarnya Tuhan, yaitu matahari. Bilangnya gitu. Diiyakan. Nah, akhirnya si Cain itu, dia berubah. Dan berbeda dengan anak-anak manusia, ketika anak Adam itu, makanannya itu adalah buah-buahan, hewan, begitu-gitu. Si Cain itu, dia berubah, makanan itu adalah makanan yang tidak akan mungkin dimakan oleh anak Adam, yaitu darah gitu. Maka Cain dikenal sebagai antediluvian pertama. Antediluvian itu adalah vampir golongan atas, kelas atas pertama itu. Ya, tapi kan kembali lagi itu kan adalah mitos gitu-gitu. Jadi ya itu yang gue suka tuh, kayak
apa kayak membaca terus kayak mikir ini sebenarnya dongeng atau cerita nyata atau bagaimana ya, tapi menarik juga nih, coba baca gitu. Itu yang suka gue baca sih. Enggak, aku nggak salah aku ngomong rambling tadi ya, 27 menit aku ngomong. Cara yang gue baca dulu yang atas. Hmm. Bijaksana biar nggak jebat kusir jadinya. Iya pernah dengar ikan emas bisa bicara. Nah sama aja kayak kenapa buah naga bisa dinamain buah naga gitu ya, Bang. Raya and the Last Dragon. Baca buset. Cerita Elizabeth Bathory. Elizabeth Bathory itu yang mana ya? Kayak ketika orang-orang bakal teriak-teriak misalkan ya dalam pemerintahan gitu. Dalam pemerintahan, wah ini gini nih, wah ini bukan cara Islam nih atau bagaimana gitu. Atau ketika ada di luar sana nih, kita kan kerap mendengar ada beberapa orang yang teriak-teriak musuh Islam itu adalah Kristen dan bagaimana Kristen itu bagaimana gini. Jadi ketika ada gereja dibakar kayak gitu. Dan Kristen juga mungkin berpikiran hal yang sama gitu tentang Islam, teroris, bla 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 gitu ya. Sebenarnya kalau misalkan kalian baca ayat kitab-kitab mengenai hari akhir ya, di hari akhir itu di Islam itu tidak disebutkan musuh Islam itu adalah Kristen, tidak. Dan di Kristen juga nggak disebutin musuh Kristen itu adalah Islam, tidak. Musuhnya itu adalah Dajjal atau Antichrist. Gitu. Jadi di hari akhir, Al-Quran tidak menyatakan bahwa musuh akhir Islam itu adalah komunis, adalah Kristen, adalah Buddha, adalah Hindu. Bukan. Musuh Islam itu nanti adalah Dajjal. Dan di Kristen juga sama. Musuh terakhirnya itu nanti adalah Antichrist. Itu udah tertulis jelas di hari akhir akan seperti itu. Di hari akhir kalau di Kristen itu dibilang akan muncul gereja-gereja kecil. Ya, muncul gereja-gereja kecil. Tapi setelah itu akan munculnya Dajjal gitu. Dan nggak bisa di apa ya? Nggak bisa nggak bisa dicegah karena apa ya? Karena itu sudah ada di cerita di hari akhir. Jadi gue tuh tenang banget, hidup gue tuh jadi tenang banget karena gue tahu musuh gue tuh siapa. Gue tahu banget musuh gue itu siapa dan gue tahu musuh lu itu nanti siapa gitu. Jadi nggak perlu takut sama sekarang, sama cerita-cerita sekarang, ketakutan sekarang ketika agama dipintir sama politik itu jangan takut. Soalnya kita tahu nanti musuh kita bersama. Kalau Islam dan Kristen, musuh bersamanya adalah Dajjal. Kalau Yahudi tidak percaya adanya Antichrist atau tidak percaya adanya Dajjal. Yahudi itu percaya hari kiamat itu adalah Gog dan Magog. Gognya itu dinamakan Gog itu sebagai adalah Tree of Knowledge. Jadi ketika Tree of Knowledge ingin
mengambil lahannya Tree of Life. Jadi Tree of Knowledge sama Tree of Life ini ternyata bukan cuma pohon doang, tapi ini adalah pohon yang bisa berpikir, punya kedaulatannya sendiri. Jadi ntar Tree of Knowledge ini dia akan mengambil alih hal-hal yang harusnya Tree of Life kerjain tapi malah diambil alih. Akhirnya manusia nanti bakal dibikin pinter sehingga mempertanyakan segala ajaran Tuhan. Kayak ini enggak ya, ini enggak ya, ujung-ujungnya jadi dalam Kristen sama tuh. Gog dan Magog kalau di Islam itu dinamakannya Ya'juj dan Ma'juj. Sama juga. Ini gue tahu gitu kayak di Injil dan di Al-Quran juga bakal dibilang bahwa nanti Nabi Isa akan turun dan akan membenarkan ajaran. Gitu. Di Islam itu ada, di Injil juga ada begitu. Jadi ya udah, tenang aja, nggak usah spoiler, nggak usah berasa nabi lu dengan bilang agama mana yang benar, agama mana yang salah. Kayak gitu. Makanya gue tenang banget hidup gue tuh. Itu makanya kenapa gue bilang ke kalian itu kenapa gue selalu baca buku dari dua sudut pandang. Bisa komen baru deh gue udahin ya teman-teman ya. Bentar ya. Kakiku mana? Miss you. Oh, tuh boleh dibilang miss you. Ayo. Bentar. Kakiku ikut dong bang. Kaki apa kabar? Baik, Fenty. Fenty. Lanjutin segmennya cerita-cerita di Instagram dong bang. Iya nanti ya, apalagi magabut. Bang mau lihat kakiku, boleh diliatin nggak? Nggak pakai baju. Nggak lagi nggak pakai baju. Lagi pakai baju tidur ya, oke. Putra Hamdiril, sapa aku kak biar tetanggaku bangga. Kenapa tetangga ya bangga? Kak, sapa kak biar mamaku bangga. Ya Allah. Benar-benar bang. Putra Hamdi udah disapa-sapa lo dari tadi. Berbeda suku satu bangsa bang. Setuju. Yo. Buat makan idola. Oh ya terima kasih. Nasi gak habis-habis ya bang. Iya ini udah habis barusan nasi ya. Kakak lagi bahas apa sih? Aku baru gabung. Soalnya tadi abis bahas move on, soal mau nyari materi. Terus tiba-tiba bahas soal, gue nggak tahu ya kenapa tiba-tiba bahas nabi aja, pokoknya bahas pernabian. Lanjut, udah mulai kakiku bang, lu kenyang nggak sih makan sambil cerita? Waduh. Terus nggak apa-apa bang, cari ilmu, nggak apa-apa bang, seru. Ini nggak apa-apa maksudnya, oh nggak apa-apa yang 3 jam. Makan dulu aja bang, nanti kalau udah habis lanjut ceritanya.
Terus apa lagi bang? Nggak pernah nongol di YouTube? Enggak. Udah cuci tangan deh. Karena kan ada suka nggak suka. Oh ya, suka nggak suka. Au! Nonton aja suka nggak suka. Bebe dulu. Apa? Aku. No. Kamu dari itu. Jangan. No. Loh, kita kok ada Itu ini? udah tuh kamu. Oh, ini maksudnya aku. Oh. Oke guys, terima kasih banyak. Nah, aku baca lagi bentar ya komen-komennya. Bang, kapan show stand up lagi? Baru aja show stand up. Nanti bakal tayang di YouTube. Nanti kabarin biar Instagram. Nah, materi baru juga. Bang, ucapin sesuatu dong bang. Gue ulang tahun nih. Halo Nurli Abbas, selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu, banyak rezeki, dan semoga naik gaji. Amin. Eza Karfial Kutsi, sapa aku bang, aku orang dari Bintan. Halo, salam dari Bintan. Ya, salam, halo. Materi udah dapat bang, sudah lumayan sedikit dapat materinya. Tinggal ditulis aja, tinggal dibikin ceritanya aja. Masih tersesat nih bang. Tersesat? Anda tersesat kenapa? Begitu. Oke, udah deh kalau gitu. Udah aku baca sampai akhir kan. Dari tadi udah dibaca ini. Jadi teman-teman, terima kasih sudah menonton. Gua ngomong ngalor ngidul. Tadi yang ngomongin apa namanya? Tadi yang ngomongin soal move on, padahal lagi mau nyari-nyari materi tentang move on. Tiba-tiba cerita soal mistis dan legenda dan mitos-mitos, sama cerita dunia-dunia tentang, oh nggak ada yang dunia periblisan belum cerita ya aku ya tadi. Tapi Kemarin dunia iblis. Kemarin aku nggak bahas Azazel barusan. Tapi aku nggak bahas iblis-iblis lainnya sih. Baiklah, minggu depan deh. Apa gua setiap weekend gua cerita-cerita aja setiap weekend kali ya, setiap Sabtu dan Minggu, apa malam Jumat. Aduh, kalau malam Jumat kayaknya ngeri ya. bebas keperluannya apa? Iya, bebas keperluannya apa. Ya kalau mau horor malam Jumat. Kalau mau horor malam Jumat. Oh iya. Oke deh. Setiap malam Jumat deh gue bakal cerita-cerita yang seru-seru. Dan kalau misalkan kalian mau cerita seru-seru, bilang aja nanti kita live bareng gitu. Oke. Sip. Thank you semuanya. Selamat malam.